Bapak, Ibu, teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Raker Yasmu tahun 2026. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kali ini dengan baca lafaz basmalah. Ya, untuk melengkapi kegiatan kita, maka cara yang selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Untuk pembacaan kalam ilahi, mohon berkenan untuk Ustadz Sunardi. Pada Ustadz Sunardi, kita silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم فأنتم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Ya, terima kasih kepada Kalam Ilahi yang telah membacakan Kalam Ilahi. Semoga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan doa yayasan yang akan disampaikan oleh Bu Bunda. Ada Bu Bunda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua Yayasan Maslahatul Ummah Bonjahe, yang saya hormati Bapak Pengawas dan Pembina yang saya hormati pula, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan pemuda-pemudinya yang saya hormati dan saya cintai. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa hadir menghadiri raker di tahun 2026 dengan keadaan sehat walafiat. Untuk raker tahun ini alhamdulillah dilaksanakan di yayasan. Untuk tahun kemarin kita laksanakan di Pantai Bulakan, dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2025. Alhamdulillah hari ini pun kita melaksanakan raker setiap tahunnya, yaitu kita nanti akan membahas apa program-program kerja kita selanjutnya, dan kita akan mendengarkan keterangan dari Ketua Yayasan Maslahatul Ummah untuk kedepannya. Dan selama ini yayasan pun alhamdulillah menampung dari para donatur dan kami pun menyalurkan kepada anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillahirabbil alamin, pengurus semuanya pada amanah, sehat, alhamdulillah. Maka dari itu untuk selanjutnya mari kita dengarkan keterangan dari Ketua Yayasan selanjutnya untuk ke depan apa saja program yang akan kita kerjakan selanjutnya. Mudah-mudahan pengurus semuanya sehat, semangat, dan amanah. Mungkin hanya itu aja sepatah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Bunda telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya yaitu dari Ketua Pembina Yayasan Maslahatul Ummah Bonjahe pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Yang saya hormati Ketua Yayasan Maslahatul Ummah Gubernur Jambi, dan mudah-mudahan juga diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan amanah yayasan. Yang kedua, pengawas Yayasan Maslahatul Ummah Gubernur Jambi dan juga semua pengurus yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, khususnya pengurus Yayasan Maslahatul Ummah. Yang ketiga, bahwasannya kita ini hidup di alam dunia ini untuk mengumpulkan bekal kita nanti untuk di akhirat. Oleh karena itu, kaitan dengan ini ada hal sekali hubungan Yayasan Maslahatul Ummah ini yang bergerak berkiprah di masyarakat Kebonjai, khususnya dan umumnya di negara Republik Indonesia ini. Tentunya tadi itu di Maslahatul Ummah ini tiada gaji, tidak ada gaji, tidak ada uangnya, tidak ada apa-apanya, tapi insya Allah di Maslahatul Ummah ini ada apa-apanya banyak. Kaitannya dengan hal tersebut dikaitkan dengan wakilnya Yayasan Maslahatul Ummah ini yang berapa? Daerahnya dan Maslahatul Ummah ini yang berapa? Yang berapa? Kita sudah berkiprah 11 tahun dalam masyarakat.
Kalau 1 tahun sekali berarti budak 11 kali. Kalau setahun sekali. Tapi mudah-mudahan berapa kalinya ada yang ingat, ya. Mudah-mudahan itu merupakan gambaran contoh amal baik kita yang tidak diingat-ingat kebaikan kita sudah seberapa kali. Nah, ini yang diharapkan di dalam Islam itu, kita berbuat baik nggak usah mengingat-ingat kebaikan kita, nggak usah menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah sudah tercatat dalam buku catatan yang kuat, nggak tanggung-tanggung. Yang mencatat itu malaikat ratib. Nah, oleh karena itu, dalam menjalani Yayasan Maslahatul Ummah ini, karena memang yayasan ini tadi juga tidak ada apa-apanya, makanya mari kita bersama-sama maju untuk mengumpulkan amal baik kita masing-masing untuk bekal kita nanti di akhirat. Makanya mari kita jaga kebersatuan, kebersamaan Yayasan Maslahatul Ummah ini, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran yang sudah dibaca oleh Pak Ustaz Nabi tadi, bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka berpegang teguhlah kita kepada tali Allah yaitu Al-Quran jami'an semuanya. Wa la tafarraqu, kata Allah, dan janganlah bercerai-berai. Nah, insya Allah kita sebenarnya sedang berupaya untuk melaksanakan, untuk berpegang teguh kepada tali Allah ataupun agama Allah, yaitu yang terkumpul tercakup di dalam Al-Quran. Dan insya Allah bagi yang rajin mengikuti pengajian Yasmu, gitu ya, yang dulu malam Rabu sekarang digeser ke hari Ahad. Tujuannya mudah-mudahan pada bisa, kenapa? Karena memang umumnya hari Ahad itu adalah libur, dan di dalamnya di situ ada tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Alhamdulillah sudah berapa juz? Sudah juz 10, berarti sudah juz 10 juz di pengajian ini. Nah, kemudian juga karena memang kita berdoa, kemudian kita berpegang teguh juga kepada sunnatullah, yaitu hadis. Kita sedang membahas hadis Bulughul Maram sampai 532, misalnya 532. Insya Allah sudah lebih dari seperempat. Setelah itu mungkin kita akan lanjutkan juga ke yang lain, Sahih Bukhari, misalkan Sahih Muslim, gitu ya, atau kita kupas Al-Qurannya, gitu, setelah kita mendapatkan. Nah, ini dalam rangka mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita untuk bekal kita di akhirat. Itu contoh yang dijalankan oleh program pendidikan yang alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian juga ada mengaji anak-anak, mengaji ibu-ibu juga, gitu ya. Mudah-mudahan terus memberantas buta huruf Al-Quran. Karena itu memerlukan tadi apa yang diperlukan? Satu kesatuan, persatuan kita, jangan bercerai-berai. Jangan nanti gara-gara ada yang gak hadir untuk ngajari Al-Qurannya, saya lagi, gak usah. Kenapa? Karena memang itu mungkin itu antara
antara lain yang kita tidak perhitungkan, yang itu yang tidak kita pikirkan, itu yang akan memasukkan kita ke surga. Mengapa demikian? Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain di kepengurusan ini, wala tafarraqu, jangan kita bercerai-berai. Ada masalah sekecil apapun permasalahan itu, yuk kita duduk bersama. Gak usah diceritakan ke orang lain, yuk kita ceritakan ke keluarga kita sendiri, gitu ya. Kekurangan apa, misalkan pembina ini kekurangan apa, gitu ya. Ketua kekurangan apa, bendahara kekurangan apa, sekretaris, bidang-bidang dan semuanya, gitu ya. Kekurangan, kesalahan, kekhilafan, kita duduk bersama sehingga tidak menimbulkan bercerai-berai. Terus kita akan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat ataupun bermanfaatkan kepada orang lain. Nah, kemudian juga dari ayat yang lainnya tadi juga itu ya, kita sebagai orang yang beriman itu untuk menjaga diri kita, wahdikum, dan ahli kita naroh dari api neraka. Menjaga diri kita, dengan kita adanya wadah ini juga termasuk bagian daripada menjaga diri kita. Kemudian juga keluarga kita, Yasmu ini saya sudah menganggapnya keluarga kita. Jika ada yang sedang sakit, kita juga sedang yang lain. Jika ada yang sakit satu, kita juga berupaya untuk bagaimana yang sakit ini juga biar kita cepat sembuh. Oleh karena itu kita doakan pula. Nah, ini kebersamaan. Ada yang belum bisa hadir, ya kita doakan juga. Ada yang nggak mau, kita doakan aja, gitu ya. Nah, ini dalam rangka kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan selalu setiap pengajian juga didoakan. Nah, pengurus dan keluarga pengurus itu yang sedang sakit didoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian juga yang tidak mempunyai untuk mencukupi keluarga didoakan mudah-mudahan ada rezeki layak kasih. Ya. Oleh karena itu melalui acara raker ini, mari kita bersama-sama, mencurahkan pemikiran kita, ya, pemikiran kita apa-apa yang terbaik untuk kita, untuk maslahatul ummah, untuk ummah, gitu ya. Nah, apa yang kira-kira yang terbaik kita curahkan. Mudah-mudahan di pemikiran ini ke depan bisa kita melaksanakannya dan Allah berikan jalannya kemudahan untuk menuju apa yang kita cita-citakan. Biar orang berkata apapun yang milik terhadap biasa, kita terus, kalau ibaratnya berjalan terus. Kalau kira-kira ada duri, bagaimana durinya ini disingkirkan sehingga kita tidak kena duri. Tapi jangan sampai kalau ada duri kita injak saja, jangan sampai tuh. Nah, kalau kita injak saja berarti kita akan kena duri tersebut. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang negatif dan lain sebagainya, tuh, baik dari dalam yayasan maslahatul ummah itu sendiri ataupun di luar daripada itu kita luruskan. Kita luruskan
agar menjadi baik. Insya Allah tidak akan menjadi duri, bahkan akan menjadi obat bagi kita semuanya. Insya Allah ya. Nah, demikian yang kami sampaikan. Kami sebagai pembina tentunya yang terakhir memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami ini belum maksimal gitu ya. Belum maksimal, pasti belum maksimal. Yang pasti ya. Mengapa demikian itu? Kalau kita lihat dari segi kepolitikan misalkan ya, memang pembina itu harus mengayomi, harus memberi terus. Nah, tapi di sini kita sekalipun pembina, ketua, sekretaris, bendahara, pada dasarnya kita sama. Gitu. Kenapa? Kita dibentuknya adalah satu kesatuan keluarga dalam rangka untuk mengemas bagaimana dari kita ini untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, sekalipun pembina, kalau memang ada yang salah, tolong ditegur saja apa-apa. Jangan ngobrolkan, jangan ngobrolkan di luar. Yuk kita ngobrolkan di dalam. Dari siapapun pembina. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan roda-roda kehidupan, khususnya kehidupan Yayasan Maslahatul Ummah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pembina Yayasan Maslahatul Ummah yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu COVID-19 oleh Ibu ataupun yayasan, tapi atas nama itu sendiri langsung ada bank gitu. Ya. Kira-kira kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena memang itu sekarang sering terjadi di yayasan-yayasan seperti yang ini kan mati asuhan gitu, bukan rekening, tapi akhirnya itu menimbulkan permasalahan baru bagi yang bersangkutan gitu. Nah itu. Sepertinya seperti bahwa kalau kita menampung atau mengumpulkan yang tadi kalau pakai koordinator itu ada uang itu kan seperti bermasalah ya kalau kita sedang kan biasanya ada sarana kalau sudah orang seperti di BPS seperti di usaha gacoan belum masuk. Jadi semoga kami akan mengusahakan dan untuk Pada pulang. yang lainnya kami belum Pada balik. kami mohon bantuan kepada